Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Guru yang saya hormati dan kepada rekan-rekan alumni yang saya cintai, tiada yang kata pantas puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda alam, panglima Islam, pemberantas kemusyrikan, penegak keadilan, pencinta kedamaian, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Diri yang berbahagia, berbicara tentang bersyukur pastinya tidak lepas dari kata nikmat. Bersyukur itu seperti halnya mengucapkan terima kasih atas anugerah, atas senantiasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedangkan nikmat itu sendiri merupakan manfaat yang diyakini datangnya dari Allah. Bersyukur atas apa yang kita dapatkan dari Allah merupakan hukumnya wajib. Maka dari itu selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adza rabbukum la in syakartum la zidanakum la in kafartum inna adzibi lasyadid. Yang artinya, tak kala Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur maka akan kami tambahkan nikmatnya kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat sedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, di sini dijelaskan bahwa nikmat sendiri dapat ditambahkan ketika kita bersyukur kepada Allah. Ada beberapa hal yang patut kita syukuri. Yang pertama, mengakui nikmat dalam hati. Nah, kita diyakini bahwa apa yang telah kita rasakan baik berbentuk jasmani maupun rohani. Nah, sehat secara jasmani itu merupakan hal yang patut kita syukuri. Nah, nikmat yang kita syukuri. Nah, itu merupakan bagian yang pertama. Ada yang kedua, melalui lisan. Nah, wujud dari rasa syukur sendiri dapat kita ucapkan dari mengucapkan Alhamdulillah. Nah, bagaimana lisan kita tidak menyakiti orang lain, menjaga lisan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu lah hendaklah engkau menyatakan dengan syukur. Maka dari itu, nikmat secara lisan ini harus dijaga dengan baik-baik agar tidak menyakiti orang lain. Yang saya hormati dan yang terakhir adalah nikmat melalui perbuatan. Nah, nikmat perbuatan ini tuh bisa patut kita syukuri jika kita misalkan memiliki rezeki yang lebih. Nah, dapat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, bisa juga dengan kita mengadakan acara syukuran kepada tetangga, mengundang tetangga kita untuk berbagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang terakhir, bisa dengan ungkapan rasa syukur dengan ibadah, meningkatnya ibadah. Misalkan misalkan kita dari sholat tahajud bertambah menjadi rajinnya sholat duha, ataupun hataman Al-Quran setiap hari 1 juz ataupun apa gitu. Nah, dari kesempatan hari ini dapat kita lihat di sekitar kita betapa banyak nikmat Allah yang dikaruniakan kepada hambanya dalam nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat terbesar itu ya Allah, yakni nikmat iman dan Islam. Nah, di sini juga Allah niscaya takkan mampu menghitungnya. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita selaku hambanya yang begitu banyak mendapat fasilitas nikmat untuk pandai bersyukur atas anugerahnya. Nah, hadirin yang saya hormati, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa ini pintar-pintarlah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya dan menjadi hamba yang mendapat tempat
tinggi di sisinya hingga anak yang berbakti berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, disinilah kesimpulan yang saya sampaikan. Seberapa banyak nikmat kecilnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mensyukurinya, bukan hanya untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah, tetapi juga senantiasa mensyukurinya. Kita dapat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya dan memberikan pengampunan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada acara reuni alumni SDN Karya Bakti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya datang dari diri saya sendiri. Semoga pidato ini menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.